Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Retno Fatmawati Putri dengan NIM 16022000040 dari kelas TP 4401A jurusan Desain Produk Telkom University. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam budaya Nusantara Indonesia yang terbentuk melalui proses akulturasi dan asimilasi. Kalian tahu nggak apa sih akulturasi dan asimilasi? Nah, akulturasi merupakan bersatunya dua kebudayaan atau lebih menjadikan terbentuknya kebudayaan baru namun tidak menghilangkan kebudayaan asli. Sedangkan asimilasi adalah pembaruan suatu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli hingga membentuk kebudayaan baru. Terjadinya akulturasi dan asimilasi memiliki dua faktor yang berbeda loh. Faktor terjadinya akulturasi. Yang pertama, bertambah dan berkembangnya penduduk, kayak kelahiran, kematian, dan perpindahan. Yang kedua ada discovery, penemuan ide maupun alat baru yang sebelumnya belum pernah ada. Yang ketiga ada innovation atau pembaruan yang dilakukan penerapan pada kehidupan masyarakat. Yang keempat ada pengaruh dari kebudayaan lain dengan cara difusi atau penyebaran kebudayaan, dan masih banyak lagi. Sedangkan faktor terjadinya asimilasi antara lain faktor toleransi, faktor kesamaan kepentingan ekonomi, dan simpati terhadap budaya lain. Toleransi yang menghasilkan asimilasi dapat terjadi jika kelompok minoritas mampu menghilangkan identitasnya, sedangkan kelompok mayoritas mampu menerima kelompok minoritas sebagai bagian baru dari kelompoknya. Sudah tahu kan apa bedanya? Oke, kita lanjut. Sebagai contoh, saya ambil budaya Betawi dan Tionghoa. Menurut sejarah, orang Tionghoa sudah datang ke Nusantara lebih dahulu sebelum orang Belanda. Bahkan Sunda Kelapa pada zaman Kerajaan Pajajaran sudah banyak dikunjungi oleh para pedagang Tionghoa dengan membawa porselin, sutra, obat, dan obat-obatan. Mereka menukar itu semua dengan hasil bumi Nusantara. Karena itu berawal dari perdagangan, lambat laun membuat pengaruh Tionghoa terhadap budaya Betawi pun semakin erat. Bahkan adat istiadat Tionghoa dan cara orang Betawi memperkenalkan diri juga sama seperti orang Tionghoa. Kalian pasti tahu kan baju koko? Nah, baju koko ini merupakan bentuk asimilasi antara budaya Tionghoa dan Indonesia. Pada awalnya, baju koko berasal dari baju khas Tionghoa yang disebut Tui Kim. Baju ini sendiri baru dikenal oleh masyarakat lokal ketika orang-orang Tionghoa mulai melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia. Barulah perkembangannya jenis baju ini mulai marak dipakai oleh masyarakat Betawi dengan sebutan baju tikim. Lama-kelamaan, penggunaan baju ini pun semakin memperluas sebelum akhirnya diadopsi oleh budaya lokal, terutama masyarakat muslim dengan sebutan baju engko-engko atau baju koko seperti yang kita kenal saat ini. Sudah tahu kan asalnya dari mana? Kalian pernah dengar nggak kesenian Gambang Kromong? Nah, kesenian ini merupakan hasil akulturasi budaya Tionghoa dan Betawi yang kemudian diklaim sebagai kesenian Betawi. Kesenian Gambang Kromong merupakan perpaduan yang cukup harmonis antara unsur pribumi dan unsur Cina atau Tionghoa. Secara fisik, unsur Cinanya tampak pada alat musik geseknya, yaitu tehian, pohyan, dan sungkong. Sedangkan alat musik lainnya yaitu gambang, kromong, gendang, kecrek, dan gong merupakan unsur pribumi. Perpaduan dua unsur kebudayaan tersebut tampak pula pada perbedaan lagu-lagunya. Lagu-lagu yang menunjukkan unsur pribumi antara lain jali-jali, lenggang-lenggang kangkung, dan sebagainya. Terdapat pula lagu-lagu yang jelas bercorak Cina, baik nama, melodi maupun liriknya seperti Sifat Mo, Kong Jilok, dan lain sebagainya.
Biasanya gambang kromong dimainkan saat mengiringi pertunjukan lenong serta tari cokek. Namun, gambang kromong juga bisa membawakan lagu-lagu vokal serta instrumen tanpa pengiring lenong dan tari cokek. Budaya yang mengalami akulturasi dan asimilasi masih ada loh sampai sekarang. Contohnya, tari cokek. Tari cokek merupakan pertunjukan untuk mengisi acara-acara hajatan masyarakat Betawi seperti pernikahan, kehitanan, dan lain sebagainya. Saat ini sangat jarang pertunjukan tari cokek, hanya pada acara-acara besar saja kita bisa menyaksikan tarian khas Betawi ini. Sedangkan baju koko sekarang merupakan baju yang sering digunakan umat Islam untuk beribadah dan yang lainnya. Jadi ketika budaya Betawi dan Tionghoa mengalami proses asimilasi dan akulturasi, akan menjadi satu kesatuan budaya yang utuh dan menarik tentunya. Seru ya bahas proses akulturasi dan asimilasi budaya yang ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.